Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula, Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Minggu ini bacaan pertama dari kitab kedua Samuel bab 5 ayat 1-3. Dan hari Minggu ini kita merayakan hari raya Yesus Kristus, Raja semesta alam. Kitab kedua Samuel menampilkan kisah awal berdirinya kerajaan Israel di bawah pemerintahan Daud. Dan perikop hari ini memperlihatkan momen yang sangat amat penting. Seluruh suku Israel datang bersama-sama untuk mengakui Daud sebagai raja mereka. Ini bukan pertama kali Israel bersatu. Saul sudah pernah memimpin Israel sebelum Daud. Namun di sini, seluruh Israel memberikan pengakuan resmi, bulat, dan penuh bahwa Tuhanlah yang memilih Daud sebagai raja atas seluruh bangsa. Momen ini menjadi gambaran awal tentang sosok raja yang dipilih Allah, yang pada puncaknya digenapi dalam diri Yesus Kristus, Raja semesta alam. Mari kita bedah ayat per ayat. Ayat pertama, semua suku Israel datang kepada Daud di Hebron. Datang bersama-sama menunjukkan kesatuan hati. Mereka berkata, "Kami ini darah dagingmu." Artinya, engkau bagian dari kami. Engkau sebangsa dengan kami. Engkau bagian dari umat yang sama. Ini mengingatkan kita pada Yesus, Sang Putra Allah, yang sungguh mengambil tubuh manusia, menjadi darah dan daging bersama kita. Ayat 2, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Israel mengingat masa lalu. Daud telah memimpin mereka dalam peperangan. Tuhan sendiri telah berfirman, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Kata gembala berarti memimpin, menjaga, menuntun. Ini menunjuk pada Yesus sang gembala yang baik, yang memimpin bukan dengan pedang, tetapi dengan kasih dan pengorbanan. Ayat 3, mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Urapan ini adalah tanda. Pertama, pemilihan Allah. Kedua, kesediaan Daud menerima perutusan. Ketiga, kesatuan suku-suku Israel di bawah satu raja. Karena itu, bacaan ini dipakai pada hari raya Yesus Kristus, Raja semesta alam. Daud adalah gambaran, sementara Yesus adalah raja sejati yang kerajaannya membawa damai dan kebenaran. Beberapa tips untuk membacakannya bagi lektor.
Dari segi teknis, pertama, jenis sastra ini adalah narasi. Bacalah seperti menceritakan sebuah cerita rakyat atau sejarah dengan alur yang jelas dan informatif. Kedua, untuk membedakan narator dan dialog, boleh membedakan warna suara atau boleh juga membedakan tempo sehingga akan terlihat berbeda. Ketiga, jaga tempo, stabil, tidak terburu-buru. 4. Artikulasi nama tempat, Hebron, Israel, ucapkan dengan jelas, tidak mengecil atau dihabiskan nafas saat mengucapkannya. Dari segi penjiwaan, pertama, bawakan atmosfer agung dan penuh hormat, karena ini memang peneguhan seorang raja. Kedua, rasakan kesatuan terjadi dan seluruh Israel datang dalam satu suara. Ketiga, bawakan dialog narator seperti orang yang sedang menceritakan sejarah di depan banyak orang, dan bawakan dialog seperti orang Israel yang berbicara kepada Daud. Keempat, bacalah dengan berwibawa, bukan emosional, tetapi mantap dan jelas. Setelah mendengarkan penjelasan singkat ini, coba dengarkan lagi contoh membacakan perikop ini di awal video. Tutup mata, agar bukan hanya telinga yang mendengar, tetapi biarkan hatimu juga ikut mendengar. Sehingga muncul theater of mind di dalam kepalamu. Jika kamu kesulitan, tulis saja di kolom komentar atau kirim pesan lewat pesan langsung di TikTok atau Instagram. Sekian, selamat berlatih sahabat-sahabat lektorku. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hatimu tersentuh dan kamu tahu Tuhan sedang berbicara lewat video ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sedang mengambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.